Teman-teman semua, banyak orang salah paham subjek pajak itu bukan cuma soal WNI atau WNA, tapi soal kapan mulai dan kapan berakhir kewajiban pajaknya. Kalau salah paham, bisa salah lapor dan risikonya serius. Oke, di konten sebelumnya, saya sudah jelaskan perihal subjek pajak. Nah, di konten ini, kita lanjut yang lebih penting, yaitu kapan dimulainya dan kapan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama, untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban sebagai subjek pajak itu dimulai sejak dilahirkan dan berakhir saat orang tersebut meninggal dunia. Kemudian, untuk warga negara asing yang datang ke Indonesia bolak-balik ke negaranya, tetapi jika dihitung dalam jangka waktu 12 bulan ternyata berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka saat dimulainya kewajiban subjektif adalah sejak pertama kali datang ke Indonesia, dan berakhirnya kewajiban subjektif bagi WNA tersebut adalah saat dia pulang ke negaranya atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, untuk WNI atau WNA yang memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka saat dimulainya kewajiban subjektif bukan dilihat dari jumlah hari, tetapi saat adanya niat untuk tinggal di Indonesia. Niat itu dibuktikan dengan apa? Misalnya, menandatangani kontrak kerja dengan jangka waktu lebih dari 2 tahun. Maka, sejak saat itu, orang tersebut dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Dan kewajiban subjektif tersebut berakhir saat orang tersebut meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kemudian ada juga pihak-pihak yang tidak termasuk sebagai subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, seperti kedutaan besar atau embassy. Misalnya, kedutaan besar Amerika, Inggris, dan negara lainnya yang ada di Indonesia, kantor perwakilan tersebut bukan merupakan subjek pajak. Begitu pula dengan pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat. Sepanjang mereka berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, artinya kalau mereka hanya menerima penghasilan dari negaranya karena tugas diplomatik, maka mereka bukan subjek pajak di Indonesia. Tetapi kalau ternyata mereka di Indonesia memiliki usaha, pekerjaan, atau sumber penghasilan lain, maka atas penghasilan tersebut mereka bisa menjadi subjek pajak di Indonesia. Selanjutnya, organisasi internasional juga termasuk yang bukan subjek pajak. Misalnya kantor perwakilan PBB, WHO, dan organisasi internasional lainnya. Dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contohnya seperti IMF yang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia, itu masih diperbolehkan dan tetap bisa masuk kategori bukan subjek pajak. Namun, jika organisasi internasional tersebut menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, maka atas kegiatan tersebut, organisasi tersebut bisa menjadi subjek pajak. Hal yang sama juga berlaku untuk pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat mereka tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi teman-teman semua, subjek pajak itu bukan cuma soal kewarganegaraan, tapi soal domisili, jumlah hari, dan niat untuk tinggal di Indonesia. Salah paham di sini bisa bikin salah status pajak, dan ujung-ujungnya bisa kena sanksi pajak. Kalau kamu WNA, WNI, HRD, atau pengusaha yang sering berurusan dengan karyawan asing, pastikan kamu nggak salah menentukan status subjek pajak. Kalau mau lanjut, nanti saya bahas juga perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dan nampaknya ke tarif pajak. Follow, save, dan share konten ini biar nggak salah paham soal pajak, karena salah status bisa bikin salah bayar pajak.